Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan mengenai 5 laporan keuangan perusahaan. 2 yang beranggotakan 1. Putri Safira, NIM 142, 2. Siti Alfi Nur Hasana, NIM 149, 3. Ahmad Munji Mubarok, NIM 159, 4. Wahid Multazam, NIM 169, 5. Elsa Yuliasari, NIM 173, kelas 3E Akuntansi Syariah. Pengertian laporan keuangan adalah laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lainnya. Laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik, digunakan untuk merepresentasi keadaan fisik dan operasi suatu perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai fungsi laporan keuangan. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Menyediakan informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Perusahaan minimal menerbitkan 5 laporan keuangan, yaitu pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, kedua, laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yang keempat, laporan arus kas, yang kelima, catatan atas laporan keuangan. 1. Laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan keputusan bisnis. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode akuntansi atau triwulanan, caturwulanan, semesteran, atau tahunan. 2. Laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang meliputi semua pendapatan dan keuntungan, beban, dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih, dan selain itu juga mencakup keuntungan dan kerugian yang tidak dimaksudkan dalam laba bersih, tetapi mempengaruhi ekuitas pemegang saham, atau dengan kata lain sebagai tambahan dalam laba rugi yang dapat mengukur keberhasilan terhadap kinerja perusahaan dengan menilai dan memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Jika membahas konsep laba, maka terdapat 2 komponen penting. 2 elemen tersebut yaitu komponen laba rugi dan komponen pendapatan komprehensif lain yang memiliki definisi sebagai berikut. Total laba rugi komprehensif dibagi menjadi 2 komponen, yaitu 1. Komponen laba rugi. Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban yang tidak termasuk ke dalam komponen pendapatan komprehensif lain. 2. Komponen pendapatan komprehensif lain. Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan oleh SAK lainnya. 3. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.
Hal-hal yang terdapat dalam laporan perubahan modal adalah sebagai berikut. 1. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. 2. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam PSAK. 3. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait. 4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal, ekuitas periode serta perubahannya. 6. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Terdapat dua bentuk metode penyajian laporan arus kas. 1. Metode langsung, direct method, sunting. Dengan metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan keluar dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Dalam metode ini, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap atau gross, dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Metode tidak langsung atau indirect method. Metode tidak langsung artinya ialah arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengkoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusunan, kenaikan harta lancar, dan utang lancar serta laba atau rugi karena pelepasan investasi. Perbedaan antara kedua metode terletak pada penyajian arus kas berasal dari kegiatan operasi. Dalam metode tidak langsung ini, net income disesuaikan dengan menghilangkan pengaruh transaksi yang masih belum direalisir dari arus kas masuk dan keluar seperti utang dan piutang. Selain itu juga menghilangkan pengaruh perkiraan yang terdapat dalam kelompok investasi dan pembiayaan yang tidak mempengaruhi kas seperti penyusutan, amortisasi, laba rugi dari penjualan aktiva tetap, dan dari operasi yang dihentikan, dan laba rugi pembatalan utang atau transaksi pembiayaan. 5. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontingensi, atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan, misalnya untuk menunjukkan gugatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.